Agus Safari SPDMP. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat sehat dan Bapak Ibu semua bisa melaksanakan tugas seperti biasa atau aktivitas seperti biasa di sekolah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada hari ini, hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, Bapak dan Ibu diundang untuk ada kegiatan diseminasi dari guru penggerak yang ada di SMP 1 Tonjong. Seperti kita ketahui, ada untuk angkatan ke-7 ini ada 3 guru penggerak yang boleh dikatakan ya masih calon ya, karena sertifikatnya belum keluar. Bu Lina, Bu Devi, dan Bu Anis ya. Ani. Untuk selanjutnya diseminasi ini memang merupakan ya kewajiban ya atau tugas yang harus dilaksanakan oleh calon guru penggerak ya. Kita harapkan semuanya nanti semua tugas-tugas yang dibebankan kepada calon guru penggerak angkatan 7 ini berjalan lancar ya, sukses, tidak ada halangan, yang nanti terakhirnya mendapatkan sertifikat ya, sertifikat guru penggerak ya. Yang tentu guru penggerak ini merupakan program dari kementerian, bagaimana bisa memberikan contoh-contoh terutama proses pembelajaran yang inovatif dan kreatif ya, sehingga proses pembelajaran tersebut berlangsung menyenangkan. Kemudian pada tugas kali ini yaitu diseminasi tentang budaya positif ya. Sebetulnya untuk budaya positif ini ya saya kira hampir semua sekolah sudah menerapkan ya. Hanya memang ada yang mungkin berjalan ya, kalau di persentase mungkin ada yang 99% ya. Kalau 100% ya itu kan tadi sempurna sekali ya, mungkin hanya 99%, mungkin ada yang 90%, 80%, mungkin hanya 50%. Nah, oleh karena itu tentu budaya-budaya positif ini namanya aja positif ya, berarti kebiasaan yang baik harus terus kita lakukan. Bisa kalau saya amati di sini, budaya positif yang pertama adalah religius ya. Ada kegiatan sholat zuhur bersama, itu salah satu budaya positif di SMP 1 Tonjong. Juga ada sarapan Quran ya, atau juz amma, itu juga budaya positif ya. Ada guru yang masuk kelas ya, bareng-bareng dengan anak-anak, tapi ada juga anak-anak sudah hafal ya, nggak perlu masuk kelas ya, itu juga ada ya. Kemudian berikutnya misalnya 3S ya, 3S ini salam, sapa, senyum sesuai dengan jam piketnya masing-masing. Ada juga budaya positif peduli lingkungan. Nah ini harus senantiasa kita lakukan terus kepada siswa-siswi, terutama budaya bersih. Tapi juga kitanya juga harus bersih ya. Contoh misalnya kalau saya mengamati lab IPA ini bukunya masih banyak ya. Kemudian burung garudanya juga di bawah ya, harusnya di atas ya. Kemudian struktur organisasi di sini belum ada. Kalau peralatan kita lihat sudah berapa persen ini? 80% atau 90% ada. Tinggal bagaimana menggunakan yang baik dan merawat yang baik. Oleh karena itu di lab IPA itu kan ada struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini saya harapkan berjalan dengan baik sehingga
tadi masalah kebersihan, kemudian persiapan praktek dan sebagainya itu bisa terlaksana dengan baik. Kemudian ada budaya positif kolaboratif, ya, saling kerjasama, budaya positif prestasi, ya, dan lain-lain. Nah, nanti apa-apa yang menjadi budaya positif di SMP 1 Bojong nanti akan didiseminasikan. Mungkin ada masukan dari Bapak dan Ibu, oh seperti ini loh budaya positif yang bisa diterapkan di SMP 1 Bojong. Juga pada yang kemarin amati yang baru lolos guru penggerak angkatan berapa itu Pak? 8. Enggak ya, ini yang Mas Arya baru calon 8. Ada berapa orang? Ada 4 orang. Oh, ada 5 orang. Nah ini ya karena memang program dari kementerian, ya monggo silakan mengikuti. Meskipun mungkin ada ya tugas-tugas yang berat, tapi saya yakin Bapak dan Ibu mau. Baik, untuk menyingkat waktu, mari kita buka kegiatan diseminasi budaya positif, ya, program calon guru penggerak. Secara resmi saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Musafari. Selanjutnya akan disampaikan mengenai budaya positif, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, dan teori motivasi, hukuman, serta penghargaan yang akan disampaikan oleh Ibu Nina Asmawati SPD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang diseminasi ini. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat yang ada di SMP Negeri 1 Tonjong. Perkenankan, mohon izin saya di sini untuk menyampaikan tugas kegiatan calon guru penggerak untuk aksi nyata modul 1.4 melakukan kegiatan penyebaran pemahaman mengenai modul 1.4 bertema budaya positif. Adapun untuk budaya positif itu sendiri terdiri dari ada 6 item, ada 6 subtopik, antara lain yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua terkait teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan juga restitusi. 3 keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 restitusi, 5 proses kontrol dan segitiga restitusi. Untuk kesempatan hari ini karena kami berkolaborasi dengan 2 CGP yang lain, maka kami akan membagi tugas. Untuk saya pribadi akan menyampaikan untuk poin 1 sama poin 2, yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu guru hebat yang sudah melakukan kegiatan pembelajaran bertahun-tahun, saya yakin kita semua akan tertantang kalau udah bicara mengenai kata-kata disiplin. Sebenarnya disiplin seperti apakah yang sudah digariskan di pendidikan kita, terutama menurut di filosofi Ki Hajar Dewantara. Oleh karena itu sebelum kita ke sana, ada yang kita bersama cek dulu nih Bapak Ibu ya. Yang pertama Bapak Ibu bisa kita coba cek bersama-sama. Bapak Ibu bisa lihat pertanyaan 1, 2, 3 setuju atau tidak? Setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah juga dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Yang ketiga,
di sini Bapak Ibu Guru, saya sampaikan dulu terkait dengan bagaimana kita mencoba melihat kondisi seperti ini. Bapak Ibu, monggo kalau ada sesuatu yang spesial Anda pegang di tangan dan Anda akan lihat satu temannya akan mencoba membuka kepalan tangan dengan cara dibujuk, dirayu, diorak-orak ataupun dia melakukan ajar. Kira-kira Bapak Ibu akan membuat sebuah tindakan apa? Dibuka atau tetap di kepala? Mau diizinkan dibuka atau di kepala? Di kepala. Padahal saya teman-teman kita itu yang sebelahnya tuh mencoba merayu lah, habis ini ya tenang baik nanti ditambahin kasih uang deh gitu. Atau ada yang sini itu orang dibuka dipaksa begitu dirayu. Kira-kira mau dibuka? Tidak. Iya, ada yang tetap bersekutu membukakan. Maka ini suatu yang rahasia. Ada juga yang membuka. Kira-kira Ibu Bapak ketika lakukan seperti itu sejatinya itu sebenarnya siapa yang membuat dia membuka atau tetap membuka? Yang murah-murah. Yang murah-murah. Yang sendiri. Ya diri sendiri. Diri sendiri. Baik Bapak Ibu, inilah yang bisa dijawab. Ternyata paradigma di dalam pendidikan kita, guru mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi. Kalau kita membuka tangan kita, kepala tangan kita, kira-kira siapa yang membuat kita membuka? Diri sendiri. Saya mengizinkan tangan saya dibuka, mau ditengok sama orang lain. Ya kan? Enggak, saya tetap aja ngepal, saya nggak mau siapapun melihat tangan saya, akan saya tetap mau saya banting, mau saya ke apa, saya tetap ini, karena saya tidak mengizinkan siapapun untuk Membuka tangan. Berarti siapa sejatinya yang kontrol? Diri sendiri. Makanya Bapak Ibu ketika kita mengajarkan anak untuk disiplin, sejatinya guru bisa kontrol anak, itu katanya ilusi. Ilusi kalau guru bisa kontrol anak, katanya begitu. Alatnya gitu. Terus saya Bapak Ibu, saya punya pengalaman. Bapak Ibu tahu sendiri kalau pakai motor itu harus pakai helm kan? Pakai helm kan? Itu karena takut ditilang atau takut jatuh, terus kepalanya pecah atau apa? Itu ada alasannya kan? Ada alasannya di kampungnya. Saya beda lagi Bu, saya selalu gunakan helm saya karena apa? Satu kali saya bonceng pakai motor, jilbab saya tersingkap. Saya nggak mau ketika pakai motor jilbab saya tersingkap, dan saya kelihatan. Itu motivasinya selalu harus pakai helm. Itu menurut saya. Makanya kan selalu pakai. Jadi kan tergantung. Ya, sehingga bukan karena takut ditilang juga gitu, atau takut jatuh juga, pernah jatuh di balai kambang begitu. Iya, jadi lebih tahu saya melakukannya pakai helm. Saya nggak takut polisi, saya nggak takut ditilang, saya juga nggak takut jatuh dan gitu. Saya malah karena tadi pernah satu kali kesingkap juga saya gara-gara nggak ada penutup kepalanya. Bisa jadi Pak Bu, kita juga melihat anak-anak muda. Kenapa kalau hujan mereka nggak pakai jas hujan? Kalau bapak itu sering mesti harus pakai jas hujan. Iya, kenapa Mbak hujan-hujan yang sengaja nggak pakai ini? Kita tanya anak gadis. Pakai jas. Nggak keren. Mending basah begini. Jadi kadang motivasinya masing-masing. Makanya kalau kontrol murid itu ya sejatinya kalau di sini dikatakan teori kontrol itu ya ilusi kalau guru kontrol murid. Yang kedua, kritik bahkan membuat orang merasa bersalah itu dapat makan harta, ilusi juga. Kita kritik terus lihat kemudian jadi muat karakternya, ilusi. Bahkan ada yang menyebutkan penguatan positif efektif dan manfaat juga ilusi juga. Sampai dengan katakan orang dewasa memiliki hak untuk maksa, orang tua maksa ke anak begitu. Ilusi juga. Kalau anak mau berubah sejatinya bukan karena orang dewasa. Maka inilah yang akan kita gali. Apa sebabnya sih yang membuat kita menjadi sana kontrol diri sendiri gitu.
oleh dirinya. Anak mau mengikuti sebenarnya karena di dalamnya izinkan saya diatur begitu. Kebutuhan yang dipilih oleh murid adalah untuk dipilih oleh murid. Kemudian penguatan positif, ya, dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan nyadar dan bahkan mencoba untuk sholat rujukan. Ya, tapi kalau sudah begitu nanti murid jadi tergantung. Yang ketiga tadi masalah kritik ya, sama membuat orang merasa bersalah. Kadang ada dialog negatif dalam dirinya, kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini seringkali pakai kata-kata halus ke gurunya begitu. Dan yang keempat adalah orang dewasa dikatakan bisa memaksa. Ya, tapi kalau udah ukurannya udah besar biasanya akan kelihatan tidak efektif. Baik, Bapak Ibu guru hebat. Seseorang akan berubah dari paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol atau teori giliran. Pertanyaannya, sebenarnya siapa yang memiliki kontrol tersebut? Di sini kita akan belajar bagaimana ternyata setiap yang dipraktekkan mungkin bisa dicek, kita seringnya ada di stimulus respon. Mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan diri kita. Itu namanya stimulus respon. Padahal di teori kontrol tidak, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Dan yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, setiap perilaku apapun itu mesti ada tujuannya. Contoh, ya, anak meninggalkan kelas di jam tertentu, pasti dia punya tujuan. Seperti itu. Orang lain katanya bisa kontrol saya. Ternyata di teori kontrol hanya kita yang sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Atau saya bisa mengontrol Anda. Tapi di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Bahkan di stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika bujuk anak 1-2 kali gagal, akhirnya kita paksa, kayak gitu. Itu stimulus respon. Tapi di teori kontrol itu yang terjadi adalah bagaimana kita kolaborasi, konsensus. Gimana? Kalau nggak mau itu berarti kasih pilihan dong. Kalau Anda nggak mau gambar, berarti kasih dong Anda penyanyi, kan kayak gitu. Atau bikin peran. Kalau Anda nggak kumpulkan tugas dalam bentuk gambar, bisa dong Anda bikin dengan cara memainkan peran. Atau bisa Anda lakukan dengan cara apa? Menulis begitu. Itu yang dimaksud dengan pilihan-pilihan. Tidak kalau bujuk gagal ya kasih pilihan. Kemudian di stimulus respon lebih dominan berpikirnya menang kalah. Beda dengan teori kontrol the win-win solution. Atau pikirannya dalam menang-menang. Semuanya menang. Anda, siswa, kita, guru juga yang menang. Ya begitu. Oleh karena itu, siapa yang sejatinya akan memiliki kontrol terhadap perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol? Jawabannya dikatakan oleh Stephen Hawking. Stephen Hawking yang menciptakan buku teori Big Bang. Stephen Covey itu juga kebiasaan Seven Habits. Salah satu tulisan yang lain adalah The Principle Shatter Leadership. Bapak Ibu guru hebat, Stephen Covey menyatakan setiap orang yang akan berubah dari stimulus respon menjadi teori kontrol, kata beliau, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Gitu yang disebutkan. Maka kita bisa berubah dari yang awal tadi stimulus respon dan ini. Nah, inilah gambaran dari bab atau yang penyebaran pahaman yang tema umum besarnya. Ini ada di tabel infografis ini, tabel ini. Saya tidak akan menyampaikan banyak, nanti dibagi dengan beberapa
lain. Yang jelas paling ujung sana terkait dengan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti dengan bagaimana supaya kita bicara disiplin, misalnya begitu. Yang mananya disiplin itu kan belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia. Apa saja yang mulia? Sesuatu yang menjadi nilai-nilai yang kita hargai, yang kita yakini, nah itu yang jadi tujuan mulia kita. Nah, setiap perilaku punya tujuan. Kemudian semuanya tergantung dari motivasi. Nanti di pemaparan selanjutnya terkait dengan bagaimana kita mengetahui motivasi kita. Bahkan kebutuhan kita, nanti ada angket yang bisa membantu cek untuk diri sendiri. Nanti termasuknya kebutuhan apa yang biasanya kita penuhi. Baik, saya lanjutkan terkait dengan makna disiplin berdasarkan dari teori yang ada dari punya Yayasan Pendidikan Luhur. Ini yang biasanya ada di PMM ya Bu. Ini biasa ada di Merdeka Belajar, di PMM Fatwa Merdeka Mengajar. Terkait dengan makna disiplin, sebenarnya kata disiplina itu artinya belajar. Secara konotasi, disiplin itu ya dari murid-murid Sokrates atau Plato. Intinya disiplin adalah membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apapun yang dia hargai. Nyatanya selama ini saya pribadi merasakan yang namanya disiplin itu berubah jadi sesuatu yang dilakukan seseorang karena patuh gitu. Saya juga begitu. Sebelum ini yang namanya disiplin ya begitu, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan gitu. Yang dicetak merah. Budaya kita kan mengatakan begitu. Saya pribadi juga begitu sebelum ini. Kecenderungannya menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai ataupun pencapaian suatu tujuan mulia. Kemudian dari nilai-nilai kebajikan yang kita hargai, harusnya itulah yang jadi tujuan kenapa kita harus disiplin. Karena saya mau bertanggung jawab, karena saya ingin menjadi orang yang mandiri dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu guru hebat, kalau tadi setiap kesalahan itu perilaku seseorang itu dituding selalu sebuah kesalahan. Ternyata setiap perilaku itu mesti ada tujuannya, ada motivasinya. Kalau di dalam teori yang dipelajari ada 3 Pak Bu. Setiap perilaku manusia itu ternyata yang 2 berasal dari motivasi eksternal, yang 1 berasal dari motivasi internal. Seperti apakah seseorang itu melakukan perilaku? Kalau kita lihat kenapa anak meninggalkan kelas, kan begitu. Bisa jadi anak meninggalkan kelas karena apa? Menghindari. Ataupun tidak meninggalkan kelas, tetap bertahan di kelas ya kan, karena menghindari hukuman. Karena kalau tidak dihukum nih, kan kayak gitu. Nah, atau dia berpikir gini, kalau saya
orang yang mandiri, bertanggung jawab seperti itu. Inilah Pak Bu dalam pendidikan guru penggerak yang ditekankan adalah Bapak Ibu guru hebat bisa menuntun perkembangan anak menuju ke motivasi yang ketiga. Jadi seperti itu. Kita betul-betul belajar dituntut bagaimana kita mengarahkan anak-anak kita berperilaku supaya jangan karena takut dihukum, juga tidak anak karena dihadiahi kayak gitu pasti sembarangan. Tapi betul-betul yang ketiga berasal dari dalam diri sendiri. Kata merdeka untuk anak-anak kita, merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantara ya memang artinya terlepas dari perintah. Memang anak lakukan tanpa takut dengan siapapun. Lepas dari itu, lakukan ya karena sendiri, karena memerintah diri sendiri. Saya lakukan ini karena saya ingin menghargai diri saya, bukan karena siapa-siapa. Seperti itulah yang kita harapkan. Oke Pak Bu, ada pelajaran yang bagus Pak Bu. Saya juga merasakan sekali baru pengalaman yang sangat luar biasa. Ternyata sebuah penghargaan ternyata bisa bersifat hukuman. Kira-kira kenapa Pak Bu? Ini judulnya luar biasa sampai menohok saya. Kadang saya membuat begini Pak Bu. Ada cerita sebuah kelas di SD. Ketika mau masuk kelas, anak-anaknya ramai berjubel-jubel kayak gitu. Akhirnya guru kelas ini membuat ide. Kalau berjubel rebutan begini, saya punya ide, kasih stiker bintang. Jadi biar dia masuknya rapi. Akhirnya dengan cara dia yang masuk rapi kasih stiker bintang, akhirnya mereka jadi rapi. Suatu kali 2 pekan yang akan datang, guru ini nggak masuk, gantilah sama guru yang lain, misalnya Pak Heri. Bu guru ini nggak masuk, akhirnya Pak Heri lihat lakukan kayak gitu, balik lagi, ribut lagi kayak gitu. Berarti di sini yang namanya penghargaan tidak efektif. Seperti itu. Karena beda guru udah kayak gitu lagi. Ya seperti itu. Ini yang ada di dalam sini. Ilmunya seperti itu. Saya nyampaikan yang ada di sini saja. Ternyata banyak hal juga di dalam penghargaan ternyata yang membuat kita harus banyak berpikir. Terutama yang pertama ini. Yang pertama dulu. Iya. Terkait dengan penghargaan tadi ya, dihukum karena penghargaan. Yang pertama tadi ternyata dalam jangka panjang, itu penghukuman itu tidak efektif. Nah kemudian untuk yang kedua karena penghargaan itu bisa menghukum. Yang ketiga penghargaan ternyata mengurangi ketepatan. Penghargaan juga tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan gitu. Saya ada satu lagi. Yang berikutnya adalah penghargaan ternyata menurunkan kualitas. Penghargaan juga mematikan kreativitas. Dan yang terakhir adalah penghargaan mengurangi motivasi implisit. Ini luar biasa sekali kalau kita mau diskusikan. Ya, hanya saja kan nanti paparan waktunya saya dibatasi. Seperti itu. Jadi yang saya rasakan kalau ternyata sebuah penghargaan salah satunya bikin apa tadi ya? Merusak hubungan yang saya rasakan ketika seorang termasuknya kenapa kurikulum hari ini menghilangkan ranking. Ini alasannya di sini sebenarnya. Di sini tidak ada ranking lagi kan? Kalau dulu kan mesti ada ranking 1 sampai 32. Maka anak yang di nomor 32 akan merasakan sakit sekali. Nah disinilah sebuah penghargaan, apalagi diumumkan yang 3 besar dihadiahi, kemudian dikasih nomor lagi angka-angka ranking itu dalam rapor. Ternyata ini menjadikan hubungan yang tidak baik. Salah satunya begitu. Makanya kenapa kurikulum kesini termasuk yang itu menghilangkan peringkat atau ranking
terima kasih, mohon maaf, itu jarang kita dengar. Nanti bahasan ini nanti sering didengarkan di keyakinan kelas, Pak. Di keyakinan kelas kita akan sering ingin dengar adalah mohon maaf, bisakah saya dibantu? Oh terima kasih. Itu bahasa-bahasa yang sering diulang-ulang begitu terus. Terima kasih. Gitu. Tolong dong bisa bantu saya dan sebagainya. Itu yang ingin kita kembangkan di dalam terutama di keyakinan kelas. Adapun bentuk apresiasi Bapak Ibu guru terhadap anak-anak bentuknya macam-macam. Antara lain ada pelaporan secara khusus pribadi semua murid, kadang ada juga yang konsisten. Contoh di satu kelas pasti ada anak yang selalu diam dan kemudian nggak imbang mengerjakan tugas dengan yang lain. Kadang ketika dia menjawab kemudian nggak nyambung komunikasinya dengan kita, maka kadang ketawain sama teman-temannya. Maka di situ nanti ada identitas gagal sama dirinya. Oleh karena itu kita suatu kali harus memunculkan apa kelebihan anak itu, kemudian kita beri apresiasi. Apresiasinya secara khusus boleh, pribadi boleh, tapi di depan semua orang. Tapi setelah itu kemudian kita konsisten lakukan lagi. Saya coba praktikkan di kelas 9G. Ada anak yang ketika ditanyain selalu gagap, padahal groginya tinggi kali ya. Anak itu laki-laki dekat pojok belakang sana. Dan ketika ditanyain nggak selalu nyambung, dan teman-temannya akan sering nyinyir, ketawa begitu. Suatu kali ada pelajaran listrik, saya minta anak-anak membahas rekening listrik dan dia membawa rekening listrik luar biasa, kasih tepuk tangan buat dia. Saya kasih apresiasi, tolong dibacakan rekening listrik Anda berapa, hari ini berapa. Dan itulah salah satu bentuk saya mencoba belajar untuk membesarkan dia. Seperti itu. Dan saya konsisten di lain waktu juga tanyain lagi. Masya Allah, ketika membuat jadwal rekening listrik semua menulis dan saya apresiasi semua. Walaupun hasilnya ada yang komplit, ada yang separuh. Yang penting sudah mendata alat-alat listrik dan waktunya. Nah seperti itu. Jadi berusaha untuk secara konsisten melakukan itu. Memang di sini biasanya kita nggak boleh pelit untuk ngomong terima kasih, Anda sudah bagus begitu dan sebagainya. Untuk kepada anak-anak memang dikendalikan untuk tidak melakukan seperti itu. Kemudian contoh pengakuan yang lain, misalnya ada anak nih menolong muridnya, menolong murid baru di kelas, maka kita bisa kasih contoh. Kemarin kamu saya perhatikan kamu sudah menolong temanmu ya begitu. Di komentar seperti itu dia kan sangat bangga sekali. Walaupun cuma asisten kecil itu. Saya jadi teringat dengan bukunya buku si hijau terakhir motivasi, bagaimana mencari kawan. Ya, bagaimana mencari kawan. Ternyata salah satunya adalah ketika di kantor pos ada pegawai pos yang selalu takut mengirim pos itu, mengirim surat-surat. Suatu kali sama seseorang itu ditanyakannya bukan berapa ongkirnya, tujuannya kemana. Suatu kali dia hanya bertanya, Pak rambutnya bagus ya potongannya. Oh iya, benarkah gitu. Seumur-umur bekerja di kantor pos biasanya tanyain ongkirnya berapa. Contoh ini, kok ini ditanyain, potongan saya bagus, luar biasa sekali gitu ya. Selama ini gak pernah kamu itu sebuah dialog-dialog yang bisa perbanyak kawan, seperti itu. Dalam cara-caranya seperti itu. Kasih apresiasi, saya menghargai kepedulianmu loh. Makasih yang udah buang sampah, Anda peduli sekali gitu, dan sebagainya. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu, salah seperti itu. Baik Bapak Ibu Guru, mari kita coba. Saya cek Bapak Ibu Guru di beberapa item tindakan guru, kita coba cocokkan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Atau jawabannya tadi yang pertanyaan mana hukuman. Kan tadi hukuman benarkah bisa mendisiplinkan anak ketika motivasi anak gitu. Kita cek yuk Bapak Ibu Guru, jawab bareng-bareng. Seorang anak kalau dia terlambat terus disuruh mencatat 100 kali nih di dalam bukunya, saya tidak akan terlambat, saya tidak akan terlambat. Jadi kayak mau tanya yang 15 tahun lalu pernah begini, saya pernah begini. Ternyata itu apa Bu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman itu. Saya ternyata dulu waktu pernah menghukum anak. Pertama kali baru lulus sarjana belajar ngajar, anak terlambat tulis ya. Sebanyak berapa? Hari ini tanggal berapa? Tanggal 20, ya tulis 20. Ya Allah. Yang kedua, anak terlambat dari sekolah suruh keliling basket, lapangan basket 2 kali. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Tapi kalau pelajarannya olahraga. Nah, itu nanti
bawah. Oh, iya. Kalau bukan pelajarannya olahraga terus dia disuruh lari keliling lapangan basket, nggak nyambung. Itu hukuman namanya. Kalau terlambat, baiknya gimana? Kalau terlambat biasanya konsekuensinya Anda harus memperbaiki, mengerjakan yang tertinggal dari teman-teman. Kalau begitu bisa jadi jam istirahatmu akan bertambah, dipakai untuk belajar. Itu sebuah konsekuensinya. Nanti di poin yang berikutnya. Yang ketiga dulu, murid diminta push up nih. Ada yang minta push up nih 15 kali walaupun itu katanya kesepakatan. Benar apa enggak? Karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya. Hukuman push up 15 kali. Kalau dulu pernah ada jam sampai bikin sakit ya, pas rumah sakit akhirnya memang benar-benar itu dilarang. Saya jadi ingat pertanyaan ini ada di survei lingkungan belajar kita Pak Bu. Selain AN, Bapak Ibu guru itu melakukan survei lingkungan belajar. Menggantikan kertas tugas teman-teman yang telah dicoret-coret. Nah, itu konsekuensi. Kalau dia mencoret-coret, kemudian dia ganti bukunya, berarti konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Melepas ya, disuruh melepas sepatu seharian, tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman ternyata. Hukuman. Oke. Nyeker itu hukuman ternyata. Hukuman. Nanti ada kasus banyak gitu kita. Nanti kita akan masuk kategori guru penghukum, guru pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru pemantau, atau yang kelima guru manajer. Ada 5 posisi kontrol kita. Nanti kita lebih dominan yang mana, penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau bisa ke tingkat yang nomor 4 atau 5. Yang keempat, lari keliling lapangan basket karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Konsekuensi lah, kalau nggak pemanasan bahaya juga kan, begitu. Nah seperti itu. Ini adalah jawaban yang tadi kita bahas ya Pak Bu ya. Ada hukuman, ada konsekuensi, begitu. Apa bedanya hukuman sama konsekuensi? Bisa dibaca kayaknya. Ternyata hukuman menyakitkan ya. Malu. Saya malu. Saya terus terang malu Pak Bu. Jadi kita malu. Udah malu. Malu aslinya, misalnya Bapak Ibu yang lain pakai topi, saya pakai topi, aslinya saya malu sebenarnya. Kalau udah malu pun jangan ditambahin lagi sebenarnya. Salah, dengan orang untuk pakai topi lagi. Tanpa dia ngomong gitu, dia udah malu sebenarnya. Itu kalau pakai seragam topi, misalnya yang lain pakai topi, sebenarnya begitu. Tapi kalau tambahin lagi, kita nuding itu pada guru yang menghukum, kalian begitu. Ternyata nggak kayak gitu, cara-cara nudingnya gitu. Karena juga membuat anak sakit. Sakitnya bukan hanya fisik, sakit hati masuk. Berarti masuk psikis masuk loh untuk jangka waktu yang lama. Kemudian dari sinilah anak-anak akan benci yang namanya kedisiplinan karena dihukum lagi. Ada pemaksaan begitu, ada paksaan. Tapi
bagaimana belajar membiasakan restitusi begitu. Karena apa? Bisa dilihat kalau pola restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid. Semua salah, semua manusia bisa bersalah, tetapi bagaimana memperbaiki kesalahan? Itu memperbaiki kesalahan sehingga bisa mereka kembali lagi ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Salah pernah manusiawi, tapi kemudian belajar memperbaiki kesalahan. Kita yang akan kembangkan di sini. Restitusi memang tidak mudah, prosesnya harus kolaboratif. Yang mengajarkan murid juga mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi masalahnya disolusi bukan dari anak guru saja, tapi murid diajak solusi juga. Kalau Anda terlambat, bagaimana caranya? Oh iya ya Bu, saya semalam nonton film. Jam berapa? Sampai jam 12. Nonton film bagus tidak? Tidak. Kalau begitu yang baik gimana? Jam 10 udah tidur. Kalau jam 1 itu gimana? Udah bangun pagi. Siapa yang membantu makan? Bapak. Kalau begitu, selain Bapak siapa lagi? Alarm dan sebagainya. Itu cara-cara memperbaikinya. Itu ketika anak misalnya terlambat, misalkan datangnya dengan alasan dia memperbaikinya. Jadi, murid akan diajak berpikir bagaimana menjadi orang seperti apa yang dia inginkan. Ingin menjadi tujuan mulia apa? Mereka ingin menjadi yang bagaimana? Saya sejatinya bukan pengen terlambat. Saya pengen jadi orang yang disiplin, misalnya begitu. Saya pengen jadi terus gimana? Saya belum bisa memperbaikinya. Bisa membantu cara memperbaikinya gitu. Jadi sifatnya kolaborasi. Barangkali bisa dibantu murid kasih masukan, ya kita kasih masukan. Gimana ya solusinya? Jadi itu yang dimaksud kolaborasi. Jadi solusinya bersama-sama dari anak maupun dari guru di situ. Sehingga mereka mendapatkan tujuan mulia, nilai-nilai yang dihargainya didapatkan. Bagaimana mereka juga memperlakukan orang lain yang ada di restitusi. Oleh karena itu, Pak Ibu guru hebat, disinilah identitas yang akan kita tebalkan pada anak didik kita. Karena di level SMP usia belasan tahun di teori Wirama Wiraga di bagian filosofi Ki Hajar Dewantoro, SMP pastinya beda dengan SMA. SMA beda pastinya dengan SD. Salah satu yang saya ingat dari fase SMP, mereka sangat labil, butuh ditebalkan identitasnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru hebat yang ada di SMA 1 Tonjong, mari kita tebalkan identitas anak-anak adalah identitas yang sukses, bukan ditebalkan identitas yang gagal. Salah satu cara identitas sukses adalah bisa dilakukan dengan disiplin, dengan cara restitusi. Disiplinnya adalah restitusi. Sehingga ya kalau kita melihat anak salah terus ditambahin lagi, kita marah dan sebagainya, menjadikan anak tambah gagal. Nah seperti itu. Padahal yang kita inginkan anak tumbuh karakter yang kuat, karakter yang positif begitu. Ya, sehingga kita akan terus belajar bagaimana pola-pola restitusi ini selalu dipraktekkan dalam keseharian kita. Terutama Bapak Ibu guru hebat adalah yang ada di kelas, ujung tombaknya anak-anak semuanya. Memang di sini yang paling penting adalah Bapak Ibu guru sebenarnya yang selalu berinteraksi dengan ya. Inilah contoh-contoh dari terakhir dari pemaparan saya. Apa bedanya dari yang lain? Dari konsekuensi maupun inilah 9 ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, bukan. Restitusi itu untuk apa? Belajar dari kesalahan. Kita tahu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi tipe-tipe yang manajer nanti memang nggak ada teman nggak datar aja sih orangnya seperti itu. Kemudian ada sifatnya tawaran, pilihan. Memang bukan Mas ayo ditawar, gimana? Mas maunya gimana? Kan seperti itu. Misalnya apa? Restitusi juga menuntut untuk melihat ke dalam diri. Gimana? Diri sendirinya gimana? Termasuk mencari kebutuhan dasar
ada skala yang bisa kita cek. Memang diajarkan untuk dibagi sama bapak ibu guru supaya kita masing-masing mempraktekkan sendiri. Setelah itu bisa dicoba ke anak-anak juga. Anak ternyata butuh apa sih kok bisa kayak gitu terus? Ternyata mereka butuh bebas. Oleh karena itu bapak ibu jangan maksain kalau ngajar kita di kelas terus. Anak-anak butuh belajar di taman misalnya begitu. Barangkali butuh di taman. Bapak ibu jangan maksain anak-anak belajar kelas terus, kali-kali ke koperasi, kali-kali ke toko, kali-kali anak ke perpusda, misalnya seperti itu. Karena anak butuh healing, anak butuh kebebasan, kesenangan, misalnya begitu. Tapi sambil belajar, anak-anak jangan tidur dulu, suruh ngitung terus di papan tulis, kali-kali ke pasar kayak ngitung yang jual beli laba ruginya gitu. Makanya adalah pembelajaran yang berbasis kontekstual dan juga ada program P5 untuk pembelajaran kontekstual. Disitulah solusi-solusi dimunculkan di kurikulum Merdeka. Karena kita sejatinya ingin menggulirkan program restitusi ini tidak berdiri sendiri di program pendidikan guru penggerak, tetapi ada di kurikulum Merdeka yang sedang dicoba diluncurkan oleh kementerian. Bisa lihat teman-teman cara yang paling baik, fokusnya pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi. Makanya the win-win solution. Terakhir, ya tapi bukan yang paling terakhir karena ada satu lagi. Apa ibu yang lain? Restitusi kembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kira-kira itu saja bapak ibu guru yang sudah saya sampaikan. Karena setelah ini modulnya sudah ganti mengenai keyakinan kelas, itu akan dilakukan oleh seluruh bapak ibu guru yang ada di dalam kelas. Bagaimana keyakinan kelas itu muncul sebelumnya dalam kesepakatan kelas. Sebelum kesepakatan kelas aslinya adalah peraturan kelas. Kenapa berbeda peraturan dengan keyakinan? Supaya anak melaksanakan sesuai dengan keinginan yang lain. Nanti biar kolaboratif bisa disampaikan oleh CGP yang kedua. Silakan kepada yang terhormat Ibu Devi sebagai moderator. Saya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Nina yang sudah memaparkan tentang apa tadi disiplin positif dan teori motivasi ya. Ternyata selama ini anak-anak nurut sama kita itu mungkin karena takut, bukan atas kesadarannya sendiri. Dimana tadi Bu Nina menjelaskan bagaimana cara kita menyadarkan anak-anak agar dia itu tahu yang benar mana, yang salah mana. Selanjutnya mengenai keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia akan disampaikan oleh Ibu Ani Okti Hudi Astuti. Kepadanya kami persilakan 10 menit ya Bu Ani. 10 menit. Salam tentu. Salam Tanya Ibu Ani mah di mana kok? 5 menit. Perjanjian stay aja. Oh, mau Coba ketika kawan jawab Bu Ani. Aduh, Devi 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang beri baik. Boleh kayak gitu sekali. Oh. Oke, habari mundur. Wis ngomong sama iki. Terus kita ya, dengar pernah. Dengar pernah. Ora. Ya, izinkan saya untuk sedikit berbagi tentang ilmu yang saya peroleh dari Mantap. saya
keyakinan kelas. Kita awali dari pertanyaan pemantik, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Itu kita bisa jawab pertanyaan lebih dari pertanyaan itu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Kira-kira jawabannya apa, Bapak Ibu? Dari keselamatan gitu, Bapak Ibu. Untuk pertanyaan pemantik yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? supaya tidak penularan corona. Jadi untuk kesehatan ya. Kemudian pertanyaan pemantik yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat pada saat mengikuti pelatihan? Supaya mendapatkan jadinya utuh. Saya mengatakan dirinya untuk supaya disiplin ya. Nah, dari 3 pertanyaan pemantik itu, maka terdapat nilai keselamatan. Kemudian yang kedua itu untuk kesehatan. Kemudian yang ketiga di sana ada nilai kedisiplinan. Dan nilai-nilai itulah yang disebut dengan keyakinan. Jadi mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jawabannya adalah karena keyakinan kelas itu ada nilai-nilai budaya, ada nilai kebajikan, nilai asalnya. Sedangkan pada peraturan itu tidak ada nilai-nilai kebajikan, bahkan malah sering kebanyakan malah benar. Dan akan dibuktikan dia nanti hasilnya akan menjadi ada kriteria. Kemudian untuk dapat menumbuhkan budaya positif di sekolah, maka terlebih dahulu kita harus menciptakan lingkungan yang positif di sekolah tersebut. Nah, lingkungan positif di sekolah itu dapat terbentuk jika ada keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu dibentuk dari peraturan kelas. Dengan kata lain di sini, keyakinan kelas itu adalah aturan kelas yang dibuat bersama-sama antara guru dengan yang mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini kita berlatih untuk membuat keyakinan kelas dari sebuah peraturan. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa, Bapak Ibu? Nilainya apa? Kalau kita selalu mengembalikan buku ke tempatnya, bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Maka keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran disiplin. Disiplin atau komitmen ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau bisa juga keamanan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan ya, supaya sehat. Kemudian bergantian atau menunggu giliran disiplin. Menggunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Menjaga keamanan. Berikut tampilan jawabannya. Untuk mengembalikan buku di sana adalah bertanggung jawab, kemudian dilarang melakukan lain dan seterusnya yang terakhir adalah untuk keselamatan dan keamanan. Nah, di sini Bapak Ibu, saya sudah mencoba mempraktekkan di kelas yang saya ajar. Dengan adanya keyakinan kelas itu
sehingga mereka bisa merasa nyaman dalam proses pembelajaran serta apa yang disampaikan oleh saya lebih bisa dipahami. Berikutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkeluarga. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa terima, yang ketiga kebutuhan untuk kesenangan, kemudian yang keempat kebutuhan kebebasan, dan yang kelima adalah kebutuhan penguasaan. Nah, seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang dilakukan itu adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi sejatinya ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, itu sebenarnya adalah pemenuhan dari satu atau lebih kebutuhan dasar kita. Kemudian apabila ada seorang murid yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan ataupun melanggar peraturan, maka sebenarnya mereka sedang gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga setelah kita sedang proses pembelajaran, kemudian ada beberapa siswa yang melanggar peraturan, bisa ramai di kelas, main di kelas, kemungkinan kita harus proses ini. Mungkin proses pembelajaran yang kita laksanakan terlalu monoton, perlu inovasi yang lainnya. Kira-kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dan tentunya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Bulan mau bantu saya terima kasih. Perkenalkan nama saya, sudah kenal ya Ibu ya? Belum. Itu karena kameranya jahat. Ya, perkenalkan saya CGP Devi Arustiani dari SMP Negeri 1 Tonjong, CGP Angkatan 7. Next. Bisa ngomong next. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghubung, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. Di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi ini, penghukum, senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam agar mereka bisa tertib atau patuh. Kira-kira di sini ada nggak ya yang seperti itu? Jarene peraturannya itu kurang jadinya anak-anaknya kurang tertib, kurang patuh ya. Itu berarti posisi kontrolnya sebagai penghukum. Next one. Selanjutnya adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Contohnya, ayah guru bisa mencontohkan. Coba Pembuat merasa bersalah, coba guru bisa. Iya, misalkan aksok ya. Apa siapa lewat terus Bu Nunung misalkan ada posisi pembuat merasa bersalah, ngomongnya gimana Bu? Kamu tuh nggak sayang sama orang tuamu ya? Aksok, ya Allah. Pelajaran Bu Devi, metu-metu Bu Devi ini kan kok didomai, dibutas nih, misalnya kayak gitu kan. Nah itu merasa pembuat merasa bersalah. Begini misalnya, karena aksoknya di luar dikiranya sayanya yang nggak ngajar gitu lah Bu, misalkan ya Bu. Oh bukan, bentar lagi ini buku nih. Bentar lagi ini buku cini. Nah selanjutnya, posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan
Jadi guru kadang-kadang, yuk kita masuk kelas lah, ini kan pelajarannya saya. Nah, namun di sini juga ada sisi negatifnya. Kadang-kadang murid tersebut karena menganggap kita sebagai teman, malahan kadang-kadang tidak menghormati atau memuja. Ya, selanjutnya Bu Ani. Posisi sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ya, di sini jadi kita kadang-kadang, pelajarannya siapa nih? Masuk. Nah, itu pemantau. Lanjut Bu. Next aja ya. Next aja ya Bu ya. Iya. Lebih bagus next ya Bu. Oke. Selanjutnya adalah posisi manajer. Nah, di posisi manajer ini adalah posisi yang paling baik, Ibu, ya. Di mana posisi manajer ini adalah di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Misalkan, Mas, kamu pelajarannya siapa? Pelajarannya Bunur. Lah bisa nih di depan kelas, misalkan. Oh, Bunur lagi itu Bu, rapat. Ini saya ditinggali tugas. Nah, kamu coba kira-kira yang kamu lakukan itu betul apa salah? Kamu sudah ditugasi, tapi kamu tidak mau mengerjakan tugas tersebut. Nah, itu adalah manajer. Jadi secara tidak langsung anak itu bisa mengetahui kesalahan dia sendiri dan memperbaikinya. Itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Next Bu Ani. Pertanyaannya, jika ada pertanyaan seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu posisi kontrolnya sebagai apa ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau kata-kata itu ibu guru bilang ke siswa, itu berarti posisi kontrolnya sebagai Tadi mau apa? tadi ada 5 posisi kontrol. Lima merasa bersama. Terus Rasa merasa bersalah. Nah, betul, membuat rasa bersalah jadinya ya. Iya ya, saya nggak enak nih jadinya sama Bu Puji. Nah, Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. merasa bersalah. Rasa bersalah apa? Penghukum. Itu sudah dicap kamu tidak pernah. Benar. Si 5 apa betul? Kelalep ya. Penghukum Biar tidak merasa bersalah. Menghukum. merasa bersalah, teman, manajer, dan pemantau. Iya. Lanjut. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak, teman. Kamu cerdas, luar biasa. Selanjutnya lagi, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau, betul, pengawas. Selanjutnya, selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, karena kita berusaha memberikan kepercayaan kepada siswa agar siswa tersebut bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang keenam adalah kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum sudah memvonis, belum tentu bocah yang paling terakhir. Barangkali nanti ketika dewasa jadi orang yang sangat sukses. Next one. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Iya, rampung belang ibu. Bentar. Maaf, jangan sih lagi di video ini ya. Tapi kalau responnya nggak apa-apa. Ya sebentar, saya ini akan menampilkan ini dulu.
jangan sampai Iya, ini ada kasus satu. Rina. Sahila marah dengan teman-temannya ketika saat Rina itu. karena saat Jajan sedang ambil memberi sendiri, informasi jajan. seperti di WA Group, Udah. tapi teman-temannya malah bercanda. Ini marahnya seperti ini, Ibu. Siswa kita ada yang bisa acting ini ternyata. dalam proses bener nah Sebentar ya, iya, video selanjutnya dulu. Iya, saya lanjut ke PPT lagi. Ya, video tersebut menggambarkan mengenai tentang segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, contoh yang pertama,
Zahila itu contoh ya Bu, kejadian nyata. Jadi Zahila marah-marah di grup kelas misalkan. Setelah marah-marah, kita nggak boleh langsung Zahila kenapa sih kamu marah-marah kayak gitu? Itu tidak boleh seperti itu Bu. Dalam penyelesaiannya kita menggunakan segitiga restitusi. Ya. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi, ya. Nah di sini tadi saya menstabilkan identitas Zahila dulu. Oh iya ya Zahila, kamu melakukan hal tersebut karena ada dasarnya. Mungkin Bu Devi juga akan marah kalau saya ketika menyampaikan hal penting tetapi yang lainnya itu tidak mendengarkan atau tidak mendengarkan. Itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah tindakan validasi tindakan yang salah. Apakah tindakan yang Zahila lakukan itu benar atau salah? Ternyata Zahila mengakui, oh iya Bu, itu saya salah Bu, bertindak seperti itu. Oh seperti itu. Berarti Zahila sudah tahu tindakan yang salah. Berarti kalau seperti itu, kira-kira ada tidak tindakan lain yang bisa membuat Zahila merasa dihargai teman, tapi tidak dengan marah-marah? Ada Bu. Berarti mungkin apa yang saya sampaikan itu kurang diperhatikan oleh teman, mungkin kurang menarik atau kata-katanya kurang jelas. Selanjutnya baru saya menanyakan keyakinan. Apakah tindakan yang Zahila lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Zahila menjawabnya, tidak Bu, karena berarti dengan itu saya tidak menjaga ketertiban kelas, tidak saling menghormati juga, senyum salam sapaannya juga saya tidak menjalankannya. Ya, oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya mengenai 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sekian dari saya. Bu Nina, barangkali ada mau tambahan lagi? Ya. Saya kembalikan ke Bu Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kelas 7G kita akan bersama mencoba untuk membuat sebuah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini berguna untuk membuat kelas kita di 7G ini supaya nyaman dan aman. Oleh karena itu, kesepakatan kelas ini kita buat berdasarkan dari usulan kalian. Mau seperti apa kelas yang Anda inginkan? Yang nyaman, yang aman seperti apa? Silakan masing-masing nanti bisa membuat sebuah usulan dan minta dikumpulkan ke depan. Nanti kita sepakati kira-kira yang sesuai dengan kelas kita apa saja. Tentu ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu berasal dari keyakinan yang kita yakini apa. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik apa saja yang kita yakini. Itulah yang dimunculkan di kelas supaya kelas kita menjadi aman, menjadi nyaman. Nah, terus kalau kemudian Anda pengen kelas ini menjadi tempat yang nyaman, contoh, dilarang saling mengganggu, gitu. Tapi dibuat yang tidak negatif, dilarang saling mengganggu, kan? Dibuat saling menghormati, begitu kan? Nah, Anda kemudian ini kelas kita bersih, berarti setiap orang harus menjaga kebersihannya. Anda tidak ingin kalau kelas kita dipakai buat lari-lari di kelas, lari di kelas, kan jadi gaduh tuh. Nah, bagaimana kalau kemudian dibikin dilarang lari? Iya, berarti berjalan di dalam kelas atau berjalan di koridor, lorong, gitu kan, tidak lari-lari, kan gak enak ya, nyaman kan? Kalau misalnya Anda ingin memerlukan buku, memerlukan
yakin ya saya ingin menghargai diri saya dan orang lain. Kalau begitu gimana? Kalau marah-marah ke temanmu, ya berarti saya nggak menghargai orang lain, kan kayak gitu ya. Sehingga kita perlu saling mengingatkan, saling memperbaiki. Jelas tidak? Oke, setelah ini akan saya bagikan signal, kemudian Anda bisa tempelkan di depan keyakinan kelas. Baik, kenapa adanya kesepakatan atau keyakinan kelas? Sebenarnya hampir sama. Yang dimaksud adalah peraturan. Kalau peraturan, kamu kan tidak membuatnya ya. Kalau peraturan lebih seperti sebuah kayak ya yang mungkin tidak berasal dari diri kalian. Tapi kalau kesepakatan, keyakinan, itu harapannya berasal dari diri kalian, dari dalam diri supaya oh ya saya yakin ini nilai yang baik, nilai yang baik, sehingga saya patut memelihara, patut mengembangkan begitu. Oleh karena itu, silakan nanti siapa orang bisa menuliskan ya usulannya apa kelasnya ini. Gak usah banyak-banyak, setiap anak satu aja ya, setiap anak satu saja. Silakan ditempel di depan sana ya, silakan dilihat. Oke.
pelajaran, tidak mau orang lain, mau sampai di tempatnya, tidak mau orang lain sampai dengan menghormati, menghargai orang lain ya. Masuk di dalamnya ya, masuk di dalamnya biar kita dijelaskan apa. Kemudian saya rapikan berarti dan saling menyayangi mana? Jadi tidak ada saling menyayangi, saya rapikan di sini saling menyayangi, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, ya kan? Tidak berlari kelas ini sama ya, tidak berlari kelas, tidak lagi sama, tidak satu aja ya, kan sama di sini. Kemudian saling bergotong royong boleh, saling bergotong royong, terus apalagi